sebelumnya ini ada masuk di WhatsApp saya. Tolong tanyakan kalau imunisasi tambahan itu apa saja, begitu dok? Jadi yang pertama pertanyaan dari itu, Ibu Nur ini. Ya, jadi yang pertama itu adalah imunisasi yang tambahan itu bisa dimulai umur 2 bulan, ya. 2 bulan itu kalau yang wajib tadi kan ada DPT, HIV, hepatitis B, sama polio. Kalau tambahan mulai 2 bulan itu bisa diberikan pneumokokus dan rotavirus. Pneumokokus itu fungsinya untuk mencegah infeksi pneumokokus yang mengakibatkan gangguan di infeksi otak, paru-paru, telinga, dan infeksi berat yang penyebabnya pneumokokus. Kalau rotavirus itu untuk mencegah diare yang penyebabnya rotavirus. Nah itu. Nah, pneumokokus itu akan didapatkan banyak 4 dosis, ya. Dari mulai 2 bulan, kemudian 4 bulan, 6 bulan, atau biasanya kalau di dokter spesialis bisa jadi 3 bulan, 5 bulan, 7 bulan untuk selang-seling dengan DPT-nya. Satunya lagi di umur 15 bulan, itu kalau pneumokokus. Sedangkan kalau rotavirus, itu ada 2 macam imunisasi. Yang pertama yang ada yang rotavirus yang memberikannya 2 kali, 2 dosis, ada yang 3 dosis. Nah, nanti pilihan itu nanti bisa dikonsultasikan dengan dokter anak, Bapak Ibu yang biasanya imunisasi. Kemudian setelah usia 6 bulan, itu ada imunisasi tambahan, imunisasi untuk mencegah influenza. Kalau diberikan sebelum usia 9 bulan, jadi mulai 6 bulan itu sudah mulai bisa diberikan. Itu dapat 2 dosis, jadi jaraknya 1 bulan. 2 dosis itu misalnya bulan ini Juli, nanti dapat lagi bulan Agustus, seperti itu. Terus kemudian setelah 6 bulan nanti di usia 1 tahun itu ada imunisasi varicella atau cacar air. Kalau cacar air ini memang bisa diberikan mulai sejak usia 1 tahun. Tapi kalau saran saya diberikan sebelum mereka itu masuk sekolah, karena tujuan pemberian imunisasi varicella itu adalah mencegah cacar air di usia dewasa. Karena gini Mas, kalau cacar air di anak-anak itu biasanya ringan, tapi kalau cacar air yang menginfeksi di usia dewasa itu biasanya dia lebih berat. Jadi imunisasi ini diberikan sebelum mereka masuk sekolah, jadi untuk memberikan perlindungan di usia dewasanya nanti. Itu 1 tahun. Nah, kemudian masih ada lagi Mas, diteruskan. Jadi 15 bulan masih ada pneumokokus lagi. Kemudian 18 bulan itu tambahan DPT, kemudian MMR, kemudian usia 2 tahun nanti ada hepatitis A dan tipes, kemudian nanti berlanjut lagi 5 tahun ada MMR ulangan, DPT ulangan, kemudian 9 tahun nanti ada imunisasi demam berdarah, dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Tapi itu yang terdekat, nanti enggak lupa nanti. Mungkin itu Mas. Baik, ini ada pertanyaan lagi dok. Kebetulan anak saya sudah terlanjur masuk di 8 bulan. Gitu. Menurut dokter gimana dok? Jadi udah terlanjur nih, belum imunisasi udah terlanjur 8 bulan nih usianya gitu dok. Belum imunisasi semua. Kalau belum imunisasi semua ya harus dilengkapi. Dari mulai imunisasi dasar, kalau mau ada tambahan ya dikasih tambahan semua, tidak masalah, nanti tinggal dijadwal aja, tidak ada masalah Bu. Artinya kalau belum pernah diimunisasi sama sekali ya lakukan aja imunisasi. Nanti akan diatur oleh dokter yang atur, misalnya oh ini belum dapat semua ya, pasti akan kita lengkapi imunisasi itu, tidak ada masalah. Iya, baik. Tadi Dokter Oktora menyampaikan bahwa anjurannya juga suruh untuk berjemur ya dok. Sebetulnya waktu berjemur yang paling baik itu jam berapa sih dok? Ya. Ya, tadi Dokter Oktora menyampaikan untuk berjemur. Lah, waktu yang terbaik itu jam berapa ya dok? Waktu yang terbaik itu jam 8 sampai jam 10. Kemudian kalau sore ya jam 3 sampai jam 4. Oh, berarti yang ada 2 ya dok ya? Yang kita cari kan ultravioletnya itu. Itu Iya, Mas. Ya itu. Ya,
Terus kemudian akhir-akhir ini itu ada fenomena dok, fenomena yaitu olahraga. Orang jadi sregep olahraga nih gitu. Tetapi contohnya yang baru-baru saja inilah bersepeda. Tapi dampak daripada itu, setelah itu mereka berkumpul gitu. Terus gimana menurut dokter nih? Ini kan Ya, bisa jadi masalah baru nih juga kan? ya betul. Jadi olahraganya itu baik Mas. Jadi olahraga memang harus olahraga karena memang untuk menjaga kesehatan, menjaga imunitas ya. Salah satunya olahraga yang teratur. Cuma jangan sampai olahraga ini hanya menjadi suatu tren aja. Karena sekarang trennya naik sepeda, sepedaan semua. Nah, tapi setelah itu nanti bareng-bareng kumpul-kumpul lah itu ya sebaiknya dihindari. Karena apa? Pada saat kumpul-kumpul kan kita nggak ngerti karena ada yang namanya OTG kan, orang tanpa gejala. Nah itu yang agak susah untuk kita menghindari. Artinya kita nggak tahu apakah bisa tertular atau enggak. Jadi sebaiknya kalau kerumunan ya kita hindari aja seperti itu. Seperti itu Mas. Jadi ya boleh bersepeda, berolahraga, tapi ya setelah itu ya pulang aja, nggak usah kumpul-kumpul bergerombol seperti itu. Jadi tetap aja kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan karena kita masih belum lepas dari pandemi seperti itu. Jadi harus disiplin, harus disadari dengan diri sendiri seperti itu Mas. Baik, Dokter Oktora. Dok, boleh tanya dok ya? Ini dari data dok yang diperoleh oleh Dokter Oktora, mungkin dari sumber yang memang bisa dipercaya. Untuk kasus COVID pada anak-anak itu biasanya kebanyakan itu yang tanpa gejala atau yang pakai gejala dok? Ya biasanya sih yang bergejala Mas. Artinya pada saat masuk ke rumah sakit, ya biasanya ada gejalanya, jadi bergejala. Tapi mereka itu kan sebenarnya golongan yang rentan, artinya sistem imunnya kurang bagus, akhirnya terjadi, jadi nggak berdiri sendiri, artinya terjadi terjadi infeksi, kemudian ada komplikasi, kemudian ya terjadi penyebaran kuman ataupun yang sebenarnya gini, pada saat infeksi kuman virus itu masuk, virus itu kan sebenarnya mencari tempat untuk berkembang biak kan. Nah, yang terjadi terus kemudian mereka berkembang biak. Nah, yang bikin pasien ini jadi fatal itu kan reaksi imunologis yang ada di dalam tubuh itu. Akhirnya terjadi perusakan sel tubuh itu karena adanya reaksi imunologis di dalam tubuh karena kuman tadi masuk itu Mas. Jadi biasanya ya kuman masuk terus timbul reaksi imunologis itu lah, tinggal nanti apa gejala yang muncul. Biasanya sih ya muncul gejala pernapasan itu tadi. Jadi mereka yang masuk sakit ya pasti ada gejala, pasti dengan bergejala. Ya. Membutuhkan alat bantu napas dan sebagainya dengan segala macam konsekuensinya itu. Baik. Dokter, beberapa waktu yang lalu saya melihat statement Dr. Oktora di surat kabar menyampaikan bahwa Ikatan Dokter Anak Indonesia memberikan masukan kepada pemerintah untuk memulai tahun ajaran mulai Desember 2020. Artinya dari sekarang sampai dengan Desember 2020 tidak ada kegiatan belajar mengajar. Mengapa begitu, Dok? Jadi yang pertama, kenapa IDAI menganjurkan seperti itu? Jadi kita itu berusaha mencegah kalau belum selesai pandemi ini dan anak-anak sudah masuk sekolah, itu kan ditakutkan kalau ada terjadi gelombang kedua karena infeksi COVID ini. Kemudian IDAI menganjurkan supaya anak-anak ini masuk sekolah pada saat memang kondisi penambahan kasus ini sudah mulai turun gitu loh, sudah tidak ada penambahan kasus baru lagi itu Mas. Jadi yang terutama ya mengurangi
angka kesakitan atau kematian karena COVID. Yang kedua ya karena untuk menanggulangi biar tidak ada gelombang kedua dari infeksi ini. Karena nanti kalau terjadi gelombang kedua lebih susah lagi. Makanya kita berusaha supaya anak-anak ini tidak terkena, dan itu salah satu cara untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, Mas. Oke, baik. Nanti padahal begini Dok, rata-rata kebanyakan nih, mewakili kebanyakan itu, kemarin saya mengikuti parent di keponakan saya pun juga mengalami hal sama Dok. Jadi banyak parent ini menginginkan malah supaya anak ini ikut kegiatan sekolah lagi. Nah, mungkin karena anak-anak ini sudah mulai bosan di rumah, akhirnya dia ya mau tidak mau YouTube lah gitu. Nah, mungkin dokter bisa kasih tips-tipsnya bagaimana agar orang tua ini bisa bijak, Dok. Ya, yang pertama harus gini Mas. Pertama Bapak Ibu semua juga harus diperhatikan. Artinya ya harus disadari. Memang ini baru terjadi cobaan ya. Artinya kita juga tidak mengharapkan dan kita juga tidak pernah membayangkan terjadi seperti ini gitu loh. Ya memang kita harus bareng-bareng menghadapi ini. Artinya ya kita harus punya kesadaran. Memang cara untuk memutus mata rantai ini ya salah satunya social distancing. Salah satunya biar anak-anak itu tidak istilahnya sekolah, artinya biar tidak terjadi kerumunan gitu loh. Nah itu harus dipahami, disadari oleh orang tua masing-masing. Nah bagaimana supaya mereka tidak bosan, bagaimana supaya orang tua juga tidak merasa terbeban ya. Nomor satu ya harus menasihati dirinya sendiri, memang ini memang harus ini dilakukan untuk saat ini, dan yakinlah bahwa ini tidak akan selamanya seperti ini. Artinya pasti akan berlalu juga seperti itu. Jadi lakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Artinya ya sudah, memang COVID itu pasti memang ada. Jadi jangan sampai kita itu malah mencari berita-berita yang negatif terus, yang membuat kita ini jadi semakin panik. Akhirnya malah yang muncul malah abai. Jadi malah yus lah, rasa. Jadi jangan seperti itu. Jadi ya kita bersikap proporsional. Anak-anak itu tetap bisa belajar di rumah. Berikan mereka aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang menantang mereka, artinya ya mereka itu tertantang untuk belajar, tertantang untuk mempelajari hal yang baru seperti itu, sehingga tidak bosan. Nah kadang kendalanya memang dengan kondisi seperti ini, orang tua juga berusaha berjuang secara finansial, anaknya di rumah, biasanya dia harus ngopeni anaknya, itu harus merawat anaknya, padahal dia juga di satu sisi harus bekerja. Nah, ini harus memang dibutuhkan suatu kebijaksanaan kebijaksanaan pribadi. Artinya ya harus bagaimana caranya lah. Artinya biar semua ini tetap bisa berjalan. Nah itu yang tahu orang tuanya sendiri. Kalau kita kan bisanya memberi saran ya. Artinya kalau bagaimana seharusnya ya, yang pertama terutama harus disadari ya, ini merupakan suatu cobaan, harus punya suatu kebijakan ya. Ini harus kita terima dulu. Yang pertama itu kita terima dulu, kemudian pada akhirnya kita bisa memberikan suatu kebijakan untuk anak kita. Jadi jangan sampai kita menuruti hawa nafsu kita. Wah, aku dunia bocah sekolah, wah itu malah ngomah terus, nanti malah gini lah. Ini memang kita nggak mengharapkan seperti ini, tapi kan kita harus bareng-bareng bekerja untuk memutus mata rantai ini sampai benar-benar minimal seperti itu. Daripada nanti kita kalau bahasa Jawanya wis mbuh karepmu, nah nanti ya kalau nggak ada kepedulian ya nggak selesai nanti. Seperti itu Mas. Ya. Ini menarik karena yang dikhawatirkan adalah justru bukan dari anaknya itu. Mungkin boleh saja anak itu sekolah dengan protokol kesehatan COVID gitu. Tetapi kan kita tidak tahu anak tersebut itu di rumah orang tuanya atau keluarganya itu mempunyai histori kemana, bertemu dengan siapa, kan kita tidak tahu. Jadi kekhawatiran kita pun juga di situ ya Dok ya. Kalau anak ini kemudian tertular, kemudian dibawa ke sekolahan, ini bisa menjadi
koloni baru gitu kan, pertambahan COVID baru gitu ya Dok ya. Betul. Betul Mas, betul sekali. Harus Ya. sabar. Semoga herd immunity itu juga terjadi dan semoga vaksinnya segera ada sehingga ya insya Allah mulai menurun. Tapi ini insya Allah sudah mulai menurun kok. Iya. Baik. Harus positif. Ayah dari. Nah, ini ada pertanyaan, Dok. Kalau sudah kena COVID, kalau sembuh, apakah nanti bisa kena COVID lagi? Ya kalau tertular lagi ya bisa aja. Bisa ya Dok ya, gitu. Karena Ya. kejadian di Cina itu juga ada yang seperti itu ya Dok ya. Ada seseorang kemudian sembuh dan dia kena lagi serangan kedua gitu ya. Iya. Sini ada pertanyaan lagi. Saya ada pertanyaan, boleh Dok nih Dok. Jadi saya itu kan kadang-kadang aktivitas keluar rumah itu, tapi nggak lama gitu ya. Mungkin beberapa jam gitu. Nah, ketika saya masuk atau pulang ke rumah, apakah saya tetap harus selalu ganti baju, atau saya harus ganti baju ketika saya ingin bersama dengan anak-anak, ketika saya mungkin ke tempat-tempat yang memang itu menjadi resiko tempat penularan. Misalnya saya habis ke pasar atau saya habis dari rumah sakit. Sementara ketika saya misalnya hanya sekedar keluar sebentar untuk urusan yang memang tidak di tempat yang potensial terjadi penularan, maka saya pulang ke rumah nggak usah ganti baju, saya bisa kemudian dengan anak-anak gitu. Iya. Jadi gini, prinsipnya kalau memang kita habis bepergian dan itu memang di kerumunan ya lebih baik kita ganti baju. Seperti itu Mas. Jadi itu lebih aman, kita ganti, kita cuci tangan. Ya kita nggak pernah tahu itu sebenarnya, karena dari penelitiannya memang ada dari itu bisa nempel seperti itu. Tapi sebenarnya juga nggak jelas juga. Tapi lebih baik untuk prevensi sebaiknya ya kita ganti baju aja, karena ini memang baru, virusnya itu virus baru. Bukan virus baru sih sebenarnya, coronanya udah lama. Corona dari dulu juga ada, tapi kan ini kan terjadi mutasi, terjadi bermutasi dengan baru dan lebih ganas kan seperti itu. Sehingga sebenarnya bagaimana sih ini ya masih banyak penelitian gitu. Nah, daripada kita juga nggak jelas, ya sebaiknya kita lakukan protokol itu, ya misalnya kita habis misalnya dari rumah sakit seperti itu. Baju yang saya pakai ya saya ganti, pas ganti gitu aja. Dan saya cuci. Baik. Seperti itu Mas. Ini Wijayanti. Maaf mau tanya, makanan atau vitamin atau aktivitas apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kekebalan tubuh agar terhindar dari COVID? Ya, secara umum sebenarnya aktivitas fisik yang berupa olahraga rutin itu sebenarnya sudah cukup untuk menjaga kesehatan kita. Yang penting rutin gitu ya. Jadi nggak perlu yang berat-berat, tapi yang penting rutin kita lakukan. Mungkin seminggu 3 kali itu sebenarnya udah cukup juga. Terus kemudian kalau vitamin sebenarnya asal nutrisi kita dari makanan itu sebenarnya sudah nutrisi kita lengkap ya, itu sebenarnya udah cukup. Tapi kalau mau ditambah ya lebih baik. Tapi nggak harus juga sih sebenarnya. Artinya pada saat kita mengkonsumsi, kalau zaman dulu ada 4 sehat 5 sempurna itu sebenarnya sudah cukup bagus gitu loh. Cuma memang kadang kita sebagai manusia modern seperti saat ini, dengan pola hidup seperti saat ini, itu kadang-kadang memang nggak lengkap sih. Dalam diet kita, dalam makanan sehari-hari kita itu kadang nggak lengkap. Coba mungkin kita bisa evaluasi masing-masing Bapak Ibu yang ada di sini. Coba kita makan sehari itu, apa yang mesti ono sayur kan? Belum tentu juga kan. Mungkin pagi, sarapan pakai nasi, pakai telur. Siang, makan mie. Malam makan mie lagi, ya itu kan berarti ya nggak sehat juga kan, artinya seperti itu. Akhirnya ya karena kadang-kadang yang penting warak lan enak gitu kan, tapi kan nggak mikir nutrisinya seperti itu. Tapi itu memang gaya hidup zaman modern sekarang. Coba lihat aja misalnya kita ke makanan fast food itu
Ya kan ya kurang toh itunya apa namanya, nutrisinya kan kurang. Ya, tapi zaman sekarang juga banyak dijual berbagai macam suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi sebenarnya banyak di luar sana yang apa namanya, yang bisa kita gunakan untuk menambah daya tahan tubuh kita. Jadi banyak sih, mungkin bisa kita pakai yang mengandung vitamin E atau vitamin C, itu bagus. Tapi kalau misalnya yang seperti yang mengandung echinacea seperti itu, ya memang kita nggak boleh pakai terus-terusan sih sebenarnya. Ya mungkin maksimal kalau kita baca di leafletnya itu mungkin 8 hari sampai 10 hari ya kalau tidak salah saya baca ya itu nggak boleh lama-lama sih. Cuma kalau memang diperlukan, memang misalnya kondisi nggak fit, terus kemudian apa namanya banyak yang sakit, ya tidak masalah. Tapi kalau tidak ada masalah kita minum itu terus ya nggak bagus juga sebenarnya, karena kan itu memacu sistem imun terus kan gitu. Seperti itu, Mas. Ya, baik. Ini ada pertanyaan dari Bunda Estri, mungkin bisa langsung disampaikan, Bunda Estri. Oh iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, dokter. Ya, salam kenal, ya, dokter. Bu. Ya. Kenal, Bu. Ya. Ini saat ini saya tinggal di Subang, di Jawa Barat. Barat. Ya. Tapi saya orang Jogja ini, Dok. Ya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, selama pandemi ini kan kami tidak silaturahmi ke orang tua. Kebetulan orang tua ini tinggal di Cimahi. Jadi kalau dari Subang ke Cimahi itu sekitar 2 jam. Ya. Kebetulan saya punya 3 putra. Yang kecil itu usianya 1,5 tahun. Kira-kira, Dok, kalau saya ini pekan depan, saya ke Cimahi sudah boleh belum ya, Dok ya? Ini saya juga sebenarnya takut juga gitu, karena saya masih punya bayi gitu, Dok. Nah, ini saya mohon saran, Dok, kira-kira yang terbaik bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya sih gini ya, Bu. Kalau jawabnya secara apa namanya umum seperti ini sih sebenarnya. Kalau memang dari Subang ke Cimahi terus kemudian di apa namanya hanya perjalanan ke situ dan di Cimahi memang tidak ada yang kena COVID sih sebenarnya tidak ada masalah sih sebenarnya, Bu. Nah, tapi masalahnya nanti kan kalau kita mesti berhenti, kita mesti ke mana-mana, nah itu yang memang kadang-kadang bisa menjadikan suatu kerentanan buat putra ibu gitu loh. Artinya kan dalam kondisi rentan, anak-anak, padahal kan itu banyak kerumunan kan seperti itu. Misalnya diajak ke kerumunan harus kepaksa seperti itulah, itu kan memang ya resiko terpapar kan pasti ada. Tapi kalau memang dipastikan di Cimahi sana tidak ada apa namanya yang kena COVID dan dari Subang langsung ke sana aja, ya sebenarnya sih tidak ada masalah sih sebenarnya. Tapi memang sebaiknya itu dihindari karena kan kita nggak ngerti nanti di perjalanan bagaimana, nanti di sana banyak orang apa enggak gitu, seperti itu, Bu. Sebaiknya dihindari. Tapi kalau memang yakin tidak ada apa-apa, memang itu hijau semua, ya tidak ada masalah sih sebenarnya, seperti itu. Wah, ini pertanyaan Magelang. Apakah vaksin itu perlu bagi anak dan orang dewasa? Dan apakah ada indikasi tertentu untuk pemberian vaksin tersebut? Satu lagi, Dok. Dokter sebagai spesialis anak di Rumah Sakit PKU, apakah pernah menjumpai pasien anak yang terkena COVID? Dan bagaimana pengalaman menghadapi pasien tersebut? Terima kasih. Itu pertanyaan dari Ibu Maria Zulfa, Magelang. Oh ya, terima kasih, pertanyaannya bagus. Jadi imunisasi itu wajib untuk anak-anak dan pada dewasa itu memang ada beberapa imunisasi yang bisa diberikan. Nah, kalau yang dimasukkan indikasi, kalau indikasi sebenarnya gini Bu, artinya kita kan sudah dari pemerintah dan dari IDAI itu kan sudah ada program imunisasi. Jadi ya sebenarnya diindikasikan atau diberikan itu ya pada semua anak
semua anak tanpa terkecuali harusnya seperti itu. Jadi memang harus diberikan imunisasi karena imunisasi itu mencegah penyakit yang berbahaya. Artinya yang bisa dicegah dengan imunisasi itu sendiri karena memang yang kan sebenarnya penyakit itu banyak, tapi yang ditemukan vaksinnya kan ada beberapa itu, dan itu memang terbukti bisa mengakibatkan suatu kefatalan. Jadi wajib. Kalau pertanyaan nanti kan maksudnya mungkin bagaimana, apakah harus apa enggak gitu ya maksudnya Mas tadi ya. Karena kan agak lanjut tadi ya. Kalau untuk dewasa itu ada beberapa imunisasi yang bisa diberikan. Misalnya belum pernah imunisasi hepatitis B ya bisa diberikan hepatitis B, atau hepatitis A juga ada. Kemudian influenza juga bisa diberikan. Itu. Jadi memang penting ya, jadi penting, dan bahkan kalau anak-anak itu wajib diberikan karena anak-anak itu adalah golongan yang rentan. Kemudian kalau pengalaman saya terhadap pasien COVID memang alhamdulillah nggak ada, karena kebetulan kita bukan tempat rujukan, artinya untuk menangani pasien COVID itu kita butuh tempat khusus, sedangkan di tempat kita nggak ada. Jadi biasanya sudah ditapis dari UGD, biasanya kita pertanyaan itu lengkap, dan kemudian kita screening dari situ. Kalau alhamdulillah sampai sekarang sih nggak ada yang dirawat di tempat kita ya. Mungkin 1-2 dicurigai, misalnya masuk demam, batuk pilek ya. Kemudian dalam kurun waktu 21 hari atau 14 hari habis bepergian ke daerah endemis COVID misalnya. Ya itu kita lakukan protokol seperti nanganin COVID sampai kita buktikan itu bukan COVID seperti itu. Tapi kalau misalnya itu mengarahnya ke sana ya kita rujuk ke rumah sakit Muwardi seperti itu. Jadi kita nggak menangani pasien COVID. Tapi selama ini ya paling dicurigai. Nah, kita melakukan protokol penanganan pasien COVID ya dengan menggunakan APD lengkap seperti itu, dengan tata cara yang sedemikian rupa sehingga kita harapan kita ya tidak ada yang tertular baik tenaga kesehatan maupun penunggu pasien seperti itu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang tidak ada sih. Semua yang kita curigai pun negatif semua. Walaupun kita semua tes semua tapi negatif hasilnya. Dan ada yang meragukan, kita rujuk, dia juga negatif kebetulan seperti itu. Baik, ini ada pertanyaan, ini mau dijawab singkat saja dok. Izin mau bertanya, berapa lama virus COVID bertahan di atas permukaan benda? Kalau yang saya baca itu katanya 4 jam, tapi saya juga nggak bisa memastikan juga. Makanya sebaiknya protokol kesehatan dijalankan. Seperti itu, Mas. Baik. Untuk menyingkat waktu, ini ada satu pertanyaan lagi mungkin dari Kakak Zidna, bisa langsung bertanya. Mohon operator untuk membuka mic Kakak Zidna Ilma. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, dokter. Salam kenal, saya Zidna Ilma Kurnia Islami. Ya, dok, saya sekarang kan posisi di Bogor nih, dok. Kemudian kalau di sini udah mulai work from office. Jadi 2 minggu work from home, 2 minggu work from office. Tapi kita dipersyaratkan untuk rapid test setiap 2 minggu sekali. Setiap akan WFO kita harus rapid test. Setelah WFO menuju WFH kita harus rapid test. Tapi dok ada kejadian kemarin ada atasan saya di rapid test dan dan dia itu non reaktif dok. Cuman di pertengahan WFO dia itu bergejala sesek, radang, panas. Kemudian dia swab test dan ternyata dia positif dok. Padahal dia udah meeting bareng, makan bareng. Maksudnya di ruangannya, makan bareng di ruangannya. Jadi beberapa orang jadi harus swab test juga. Sebenarnya sevalid apa sih dok rapid test? Padahal dia bergejala tapi waktu di rapid masih non-aktif gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi memang itu sensitivitasnya memang rendah sih rapid test itu. Jadi belum tentu kalau rapid testnya positif itu bukan tidak terinfeksi COVID, enggak. Jadi memang itu sebagai penapisan pertama. Artinya kalau negatif, memang sebenarnya misalnya dites negatif nih, 10 hari lagi dites lagi. Seperti itu harusnya. Ya 10 hari sampai 2 minggu itu harus dites lagi. Jadi itu sebenarnya bukan
suatu yang pasti untuk rapid test itu hanya untuk screening awal. Dan screening awal itu belum tentu dia negatif itu pasti negatif, ataupun sebaliknya dia positif belum tentu dia positif. Makanya harus dilakukan PCR atau swab. Nah, kebetulan orang-orang yang nanti sempat kontak, ya itu harus di swab semua itu. Biasanya terus dikarantina. Seperti itu. Seperti ada kejadian. Kemarin ada teman dokter di rumah sakit pusat, ya artinya di rumah sakit rujukan, ya kontak. Nah, akhirnya dikarantina dulu 2 minggu, seperti itu. Baik. Ini karena menyingkat waktu, ini closing statement atau tips dari Dr. Oktora seperti apa? Ya, oke. Jadi kembali ke topik kita ya. Jadi seberapa pentingkah kita itu menjaga kesehatan anak di masa pandemi saat ini? Jadi ya pertama karena ini konteksnya anak-anak. Jadi anak-anak itu kan masa depan kita ya. Artinya kita harus menjaga mereka ya, terutama kesehatan. Apalagi pada saat kondisi pandemi seperti ini. Jadi ya perlakukan mereka itu dengan sebaik-baiknya, artinya protokol kesehatan dijalankan. Yang pertama, ya mulai dari jaga kebersihan, terus kemudian cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan, hindari bepergian kalau tidak benar-benar perlu, ya seperti yang Ibu tadi yang dari Subang. Kalau memang sangat penting ya monggo silahkan, tapi harus dipastikan memang aman. Terus kemudian lakukan imunisasi, berikan tetap imunisasi, jadwal imunisasi tetap harus dilakukan, dan dengan catatan kembali nomor 1, jadi protokol kesehatan harus tetap dijaga. Terus kemudian yang tidak kalah penting adalah kesehatan mental anak-anak kita, supaya mereka walaupun dalam kondisi COVID seperti ini mereka tetap stabil, artinya jangan sampai nanti setelah kita selesai pandemi ini justru kehidupan sosialnya jadi hilang seperti itu. Terus kemudian jaga kesehatan dengan aktivitas dan makan makanan yang bergizi. Mungkin itu Mas yang bisa saya sampaikan. Mantap. Terima kasih Dr. Oktora sudah mau menjadi narasumber di Prima Kurnia Mandiri. Ayah Bunda, sebentar lagi kita akan masuk di sesi berikutnya, yaitu adalah menjaga atau mendidik anak di tengah pandemi COVID-19 dengan Bunda Fursna Marzukoh dari Prima Kurnia Mandiri. Mungkin waktu bisa saya kembalikan kepada MC Pak Dahri. Sekian dari terima saya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,